Kelihatan kotornya segimana parah. Ini parah banget kotorannya. Apa? Filter udara bisa cuci pakai air? Biasa aja. Kali ini kita bakal cuci pakai carbo cleaner. Buat video selengkapnya, stay tune aja di channel Tools Project. Jangan kemana-mana, lanjut aja ke videonya, yuk. Wait, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau ngingetin buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik supaya channel kami bisa lebih berkembang dan kami bisa menyajikan video-video yang menarik lainnya buat teman-teman. Lanjut aja ke videonya, yuk. Oke, seperti yang teman-teman tahu di video sebelumnya, motor ini sudah menggunakan filter udara dari Pro Racing Line. Dan nampaknya hari ini saatnya untuk kita membersihkan filter udara dari Pro Racing Line. Tapi karena banyaknya teman-teman yang sudah membersihkan menggunakan air, nah kita pengen cobain menggunakan carbo cleaner. Apa kelebihan dan kekurangannya? Terus nanti hasil seperti apa dicuci dengan carbo cleaner, nanti kita saksikan bersama-sama. Jadi langsung aja kita eksekusi, yuk. Oke, ini udah terlepas. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau tadi di dalamnya itu bersih, beda hal dengan di luarnya ini kotor debu ya, karena seiring perjalanan ya pasti debu-debu gini, cuma nggak kotor banget ya. Jadi dan ternyata filter ini juga belum kotor gitu. Saya bingung juga, atau emang karena saya tinggal di daerah pegunungan jadi udara lebih bersih atau gimana, saya kurang tahu. Tapi motor ini intens banget, tapi kok belum kotor ya. Intens dipakai tapi belum kotor, cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Intinya gini, kita bakal coba cuci pakai carbo cleaner. Apakah dia merusak? Ya jelas ini pasti kotor, nanti kelihatan kok ada kotorannya ya. Cuman nggak kotor banget gitu. Cuman kita pengen lihat apakah dia merusak bahan dari filter proper ini. Terus nanti lebih efisien mana, menggunakan air atau menggunakan carbo cleaner. Nah di sini saya sudah menyediakan 1 kaleng carbo cleaner. Jadi langsung aja kita eksekusi. Pertama kita siapkan dulu carbo cleanernya. Kemudian kita siapkan wadah untuk tatakannya ya, supaya nggak melebar kemana-mana. Langsung aja kita coba bersihkan. Apakah filter yang terlihat bersih ini sebenarnya kotor? Terus bagaimana nanti efeknya terhadap si permukaan dari filter proper ini. Langsung aja yuk. Sebelumnya saya mau kasih tips dulu buat teman-teman yang merasa sudah memakai filter dari Pro Racing Line ini tapi tidak rapat saat ditutup. Nah, beberapa juga ada yang mengeluhkan di motor selain Aerox nih. Jadi saya mau kasih tips saja. Di sini tuh ada karet seperti ini. Ini tuh karet untuk di sisi-sisi dari box filter. Ini karet untuk peredam lah gitu ya, supaya air nggak masuk lah gitu. Nah ini bisa teman-teman cabut aja. Kenapa dicabut? Ya karena sudah tertolong sama tebelnya si case dari filter dari Pro Racing Line ini. Jadi teman-teman bisa langsung copot aja, terus pasang. Nah itu udah pastikan rapat. Terus muncul lagi pasti pertanyaan, bang bocor nggak? Nah kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini bersih banget nih. Ini sudah saya terapkan dari awal saya beli filter proper. Jadi udah dari Lebaran ya, berarti dari Lebaran 2023. Sekarang bulan apa nih? Sekarang bulan Juli. Di sini tidak ada debu yang mengotori bagian dalam box, jadi bisa dipastikan aman. Boleh teman-teman ikutin, boleh dicoba juga, nanti kasih testimoninya di kolom komentar. Oke, lanjut ke pembahasannya yuk. Oke, jadi membersihkan filter itu kalau bisa dari luar ya, dari bagian luarnya, bukan bagian dalam. Karena udara yang tersedot itu dari luar ke dalam, jadi kita upayakan kotoran di sini keluar dulu. Adapun nanti kita pasti dari dua sisi, dari sini maupun dari sini, kayak gitu. Langsung aja yuk. Kita taruh seperti ini aja. Usahakan nyemprotnya itu sejajar dengan sirip-sirip ini, ya supaya lebih teratur lah gitu.
Oke, sekarang dari sebaliknya. Oke, tadi kita udah bersihkan dari kedua sisi, dari dalam maupun dari luar. Udah sama-sama 2 kali semprot, bagian dalam 2 kali semprot, bagian luar 2 kali semprot. Tapi untuk berapa kali harus menyemprotnya sesuaikan aja, pokoknya sampai bersih aja intinya gitu. Nah sekarang kita lap dulu, dibersihkan di bagian casingnya. Oke, ini udah kita bersihkan menggunakan Carburetor and Injection Cleaner. Ini bisa teman-teman dapatkan di toko oli atau bengkel-bengkel terdekat. Harganya macam-macam ya. Nah, jadi setelah dibersihkan, kelihatan kotornya segimana parah. Tadi di awal video saya nunjukin kalau filter ini tuh belum terjadi kotor. Jadi belum ada hitam-hitam, belum terjadi penumpukan kotoran. Tapi setelah disemprot, baru deh kelihatan kotornya segimana parah. Ini parah banget kotorannya. Untuk biar tahu teman-teman segimana parah nih kotorannya di filter yang tidak terlihat kotor. Nah, oke. Untuk tips pembersihannya tadi udah kita kasih contoh ya. Itu yang saya terapkan untuk pembersihan di radiator. Intinya untuk yang berbahan sirip-sirip, berbentuk sirip seperti radiator, terus seperti ini ya. Itu pembersihannya kalau bisa bertahap. Jadi dari mulai atas bertahap sesuai garis ya, atas ke bawah, terus dari bawah ke atas. Sebaliknya pun seperti itu. Jadi harus bolak-balik dibersihkannya dari atas ke bawah, bawah ke atas. Terakhir teman-teman bersihkan di bagian sela-sela yang di bagian bawah dan sela-sela di bagian atas. Begitupun sebaliknya. Jadi bersih maksimal. Nah, ini filter udah bersih. Tapi sebelum saya pasang, saya mau ngasih kesimpulan untuk apa sih kelebihan dan kekurangan mencuci menggunakan pakai air dan sabun dan mencuci menggunakan karburator cleaner. Oke, yang pertama, kelebihan dan kekurangan teman-teman mencuci pakai air dan sabun. Yang pertama, kelebihannya murah, terjangkau. Murah dan terjangkau kelebihannya. Oke, untuk kekurangannya menggunakan air dan sabun, teman-teman harus benar-benar mengeringkan, benar-benar kering. Jadi teman-teman harus menjemur filter ini sampai kering total. Karena apa? Kalau masih ada air di bagian sela-sela filter ini dan tersedot ke mesin, ya teman-teman tahu lah akibatnya, mesin berebet lah, atau bahkan bisa menimbulkan kerusakan, ya mungkin kerusakan minor. Cuman kan kita nggak mengharapkan itu ya. Jadi kalau bisa, kalau teman-teman mencuci pakai air dan sabun, usahakan kering total, benar-benar kering 100%. Nah itu mungkin kelebihan dan kekurangan menggunakan air dan sabun saat mencuci filter dari proper ini. Kemudian kelebihan dan kekurangan mencuci menggunakan karburator cleaner. Yang pertama, kelebihannya jelas lebih bersih. Kenapa? Karena dia bertekanan. Kemudian dia mengandung zat seperti bensin. Artinya zat seperti bensin ini bisa merotokkan bukan hanya debu tapi minyak. Bukan hanya debu tapi minyak ya. Jadi bisa lebih bersih daripada air dan sabun. Nah kemudian apa sih kekurangannya? Kekurangannya yang pertama ya teman-teman harus beli ini. Ini harganya 30.000 sampai 40.000. Kemudian ternyata karburator cleaner ini karena dia berbahan seperti bensin ya, minyak ya. Saat terkena bagian case atau casing dari filter ini, ya karet kena bensin itu menjadi lengket. Jadi saat tadi saya melakukan pembersihan di bagian casingnya, saat masih basah oleh zat dari karburator cleaner, itu seperti lengket. Nah, kalau itu dibiasakan, lama-lama bisa mengkikis bagian frame dari atau case dari filter proper ini. Jadi sebaiknya teman-teman kalau menggunakan karburator cleaner itu usahakan pembersihannya di bagian filternya saja. Jadi jangan disemprot ke bagian case-nya. Gitu. Jadi case-nya ini bisa dilap aja pakai kanebo lah gitu ya. Di bagian siripnya aja. Mungkin kelebihan dan kekurangan menggunakan karburator cleaner seperti itu. Jadi terpilih yang mana? Mana yang lebih bersih? Nah, itu kalau menggunakan air kami belum coba.
Karena di YouTube juga sudah banyak yang membahas pembersihan filter prober menggunakan air. Jadi teman-teman bisa membandingkan aja mana yang lebih repot, mana yang lebih bersih. Itu teman-teman silahkan bandingkan sendiri. Kemudian kelebihan selanjutnya, kalau teman-teman menggunakan karburator cleaner, teman-teman nggak perlu sampai kering banget nih. Nggak perlu sampai kering banget untuk menjemur si filter ini. Karena apa? Zat yang ada di dalam karburator cleaner ini juga zat yang bisa dibakar oleh mesin. Jadi saat dia tersedot, walaupun dia belum kering ya, saat dia tersedot mesin, nggak masalah. Toh ini akan kebakar cairan-cairan yang tersedotnya itu. Tapi memang baiknya ini harus kering. Jangan sampai ini masih basah, udah dipakai, sehingga debu-debu yang baru kesedot tuh mudah tertempel lagi. Kan kalau debu tuh gampang tertempel di media yang basah daripada media yang kering. Kayak gitu ya. Jadi usahakan ya mau pakai air ataupun pakai karburator cleaner itu usahakan kering baru dipasang. Cuman kalau air kalau menggunakan air, teman-teman memang harus ekstra diperhatikan supaya si bagian filter ini benar-benar 100% kering. Jangan sampai ada air yang bisa tersedot ke dalam mesin. Oke, mungkin segitu aja konten kali ini tentang pencucian filter udara dari Pro Pressing Line. Seperti tadi yang saya bilang, pilihan ada di tangan teman-teman. Lebih repot mana effortnya untuk memberi karburator cleaner ataupun pakai sabun dan air? Silakan cek konten di YouTube lainnya untuk pembersihan filter proper ini menggunakan air dan sabun. Lebih bersih mana? Silakan. Oke, mungkin segitu aja videonya. Oke, terima kasih telah menonton. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Jangan lupa share juga supaya video ini bisa lebih bermanfaat. Kemudian tinggalkan di kolom komentar untuk pertanyaan, kritik, saran, serta teman-teman yang ingin berdiskusi, silahkan. Jadi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.